Biasanya sebuah ramalan akan meramalkan tentang hubungan percintaan, jodoh, pekerjaan, ataupun tentang kesuksesan seseorang. Lalu bagaimana jika ramalan ini justru meramalkan hal mengerikan, yaitu meramal tentang bagaimana cara orang itu akan wafat? Sebuah kartu tarot kuno yang baru saja ditemukan. Konon kartu tarot kuno itu bisa meramal kematian seseorang. Siapapun yang diramal oleh kartu tarot kuno itu sudah hampir bisa dipastikan orang tersebut akan mengalami kemalangan. Dan inilah dia film horor terbaru yang berjudul Tarot, rilisan tahun 2024. Pada malam itu, sekelompok anak muda sedang berkumpul. Mereka bertujuh, yaitu Alice, Grant, Madeline, Haley, Lucas, Paxton, dan juga Peg. Malam itu mereka sedang merayakan hari ulang tahunnya Alice. Sedikit bersenang-senang dengan menyewa sebuah mansion cukup mewah. Malam itu terasa sangat menyenangkan hingga mereka tak sadar kalau sudah menghabiskan sisa minuman yang ada. Padahal waktu masih sangat panjang. Kalaupun harus berbelanja, mansion itu jauh untuk kemana-mana. Timbullah ide dari Paxton bagaimana kalau mereka mencari sesuatu di dalam rumah ini, yang mungkin saja ada anggur yang tersembunyi. Sampai mereka nekat memasuki ke gudang yang ada di ruangan bawah tanah. Cukup membuat mereka terkejut karena di dalam sana tersimpan barang-barang antik. Bukan barang antik mahal, tapi hanya barang antik yang aneh. Tapi sayang tempatnya kotor seperti sudah tidak terurus lagi. Ketika semua orang sibuk mencari sesuatu, Paxton menemukan di dalam lemari sebuah kotak aneh dengan ada simbol pentagram. Dan isi di dalam kotak itu adalah sebuah kartu tarot. Dia mengatakan bagaimana kalau mereka menghabiskan waktu malam ini dengan meramal menggunakan kartu tarot saja. Sepertinya ini akan menjadi hal yang menyenangkan. Kebetulan Haley juga adalah seseorang yang bisa menggunakan kartu tarot. Mereka pun meminta Haley untuk meramal mereka semuanya. Tidak untuk dipercaya, namun hanya untuk sekedar seru-seruan saja. Tapi saat Haley melihat kartu tarotnya, Haley merasa terkejut karena gambar dari kartu tarot itu memperlihatkan sesosok iblis dan gambar-gambar mengerikan lainnya. Dari gambarnya terlihat kalau itu digambar menggunakan tulisan tangan. Dan terlihat jelas kalau kartu tarot ini pasti sudah sangat tua. Jujur, Haley sendiri baru pertama kali melihat kartu tarot yang seperti ini. Awalnya Haley tidak mau melakukannya, karena dia cukup lama tidak pernah memainkannya lagi. Namun karena Alice meminta, apalagi ini adalah hari ulang tahun Alice, sebagai hiburan ulang tahun, Haley pun akhirnya bersedia. Kalau dijelaskan secara detail mungkin akan terlalu panjang. Bagaimana cara bermain kartu tarot dan bagaimana cara Haley bisa meramal seseorang dengan membaca kartu tarot. Intinya Haley hanya meramal seseorang dari zodiak, lalu mencari kecocokan dengan kartu tarot. Dan nantinya akan keluar dari kartu tarot kartu-kartu yang menggambarkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Haley pun akan memulainya. Namun, keanehan terjadi ketika tiba-tiba angin berhembus cukup kencang saat Haley membuka kotak tarotnya. Walaupun cukup aneh, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk tetap melanjutkan meramal. Orang pertama yang akan diramal pada malam itu adalah Alice. Haley mulai membaca dari kartu tarotnya. Ada beberapa poin dari ramalan itu yang membuat Alice cukup terkesan, yaitu ketika Haley menyampaikan kata-kata sebuah tangga untuk mencapai kesuksesan. Pada malam itu semuanya bergiliran untuk menunggu diramal, termasuk Haley sendiri yang akan meramal dirinya sendiri. Di sini gue tidak akan menjelaskan satu persatu soal ramalannya. Namun di setiap ramalan, orang yang diramal akan mendapatkan satu pernyataan, di mana pernyataan itu akan terbukti dan menjadi jawaban dari semua ramalan-ramalan tersebut. Sejak mereka meramal dengan kartu tarot itu, mereka tak sadar kalau kutukan itu sudah menimpa kepada mereka semuanya. Setelah bersenang-senang di keesokan pagi, semuanya kembali pulang ke rumah mereka masing-masing.
at the best time. Di malam hari keanehan sudah mulai terjadi. Di luar, Alice melihat tangga yang menuju ke gudang atas tiba-tiba sudah terbuka. Tanpa berpikiran macam-macam, Alice hanya mengira mungkin tangga itu bekas dipakai oleh penghuni lain yang juga ngekos di sana. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gaduh dari luar kamarnya. Dan ketika dia melihat keluar kamar, lagi-lagi tangga itu sudah ada di sana. Alice tak sadar kalau ada sesosok lain dari arah belakang. Claire? Di atas sana, Alice juga mendengar seperti ada suara seseorang sedang tertawa kecil. Dalam pikiran Alice, mungkin itu temannya yang mengerjai dia. Tapi kenyataannya di atas sana tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba terdengar ada suara kaki berlari. Dia sempat melihat ke bawah, dan ketika dia kembali melihat ke atas, suasana di ruangan itu tiba-tiba langsung berubah. Di mana terlihat banyak lilin menyala dan beberapa salib dengan posisi terbalik. Di depan Alice ada sebuah kartu tarot. Kartu tarot itu sesuai yang Alice dapatkan dari ramalan kemarin. Dan dia dikejutkan ketika tiba-tiba sesosok makhluk mengerikan ada di hadapannya. Spontan Alice langsung terjatuh dan anehnya kini dia sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Untuk menggapai handphone saja Alice harus bersusah payah. Lalu si roh jahat itu mulai menyerang Alice dengan menimpakan tangga tersebut. Hingga akhirnya Alice pun wafat dengan cara yang aneh. Kematian Alice membuat teman-temannya syok, tak percaya. Baru saja kemarin mereka berkumpul bersama dan bersenang-senang, tapi kini Alice sudah tiada. Mereka semuanya belum sadar kalau kematian Alice adalah sebuah kutukan. Perlahan teror dari si roh jahat mulai mengganggu kepada Peggy. Peggy memimpikan melihat wajahnya Alice. Selain itu dia juga mimpi buruk melihat sesosok dari roh jahat yang menyeramkan. Ada rasa penyesalan Peggy. Andai saja pada malam itu Peggy bersama Alice, mungkin Alice masih hidup sampai dengan sekarang. Haley yang bersama Peggy mencoba untuk menenangkannya. Ini semua sudah suratan takdir, tidak ada yang bisa merubah ketetapan itu. Berbicara soal takdir mengingatkan Haley kepada mendiang ibunya yang telah meninggal dunia. Pada waktu itu ibunya sakit keras. Sudah berbagai cara dilakukan dan berobat kemana-mana, namun kondisi ibunya tak kunjung membaik. Di saat itulah Haley mulai tertarik mempelajari kartu tarot. Awalnya dia hanya ingin tahu masa depan ibunya. Namun dari ramalan kartu tarot itu justru selalu menunjukkan kepada kematian ibunya. Haley memperdalam ilmu tarot bermaksud ingin mencoba merubah takdir ibunya. Namun upaya apapun yang dilakukan oleh Haley tidak bisa menyelamatkan ibunya. Di lain sisi kini gangguan itu terjadi kepada Lucas. Dia melihat sesosok hitam mulai mendekati dirinya. Dan suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap. Lucas berusaha menghindar, namun naas dia terjatuh dan tertabrak oleh kereta yang melintas. Tragedi tersebut tentu membuat gempar semua orang, terutama kepada teman-teman yang lainnya. Hanya berselang beberapa hari, mereka sudah kehilangan 2 orang teman. Mereka menjadi takut, khawatir, mungkin saja korban selanjutnya adalah salah satu dari mereka. Bahkan Paxton menduga kalau ini adalah pembunuhan berantai, di mana mungkin saja pelakunya ada di salah satu dari mereka. Tapi itu tidak mungkin. Peggy menyarankan untuk mereka selalu bersama agar memastikan semuanya tetap aman. Dari perbincangan itu, Haley tersadar satu hal, kalau kejadian ini seperti sebuah takdir. Dan ini semua ada kaitannya dengan ramalan. Haley mulai mengurutkan dari semua rentetan yang terjadi. Dan semua yang terjadi kepada Alice dan Lucas sama persis dengan apa yang disebutkan di dalam ramalan. Paxton akan mencari dukun di internet karena mereka butuh dukun yang mungkin si dukun bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ada sebuah artikel atas nama Alma Astrom. Dari artikel menceritakan tentang sekelompok orang Meksiko yang tewas setelah mereka diramal.
Dan kejadian itu sama persis dengan apa yang terjadi kepada Alice dan juga Lucas. Disebutkan juga kalau Alma Astrom sangat berpengalaman kepada ramalan tarot dan horoskop kuno. Haley harus menemui Alma Astrom karena mungkin dia yang akan bisa menolong mereka. Singkatnya sampailah mereka di kediaman rumah Alma Astrom yang berada di daerah cukup terpencil. Awalnya Alma menolak kedatangan mereka, namun setelah Haley memberitahukan apa yang terjadi kepada mereka, Alma pun akhirnya membukakan pintu. Ternyata Alma sendiri sudah tahu kartu tarot yang digunakan oleh Haley, karena Alma sendiri mencari kartu tarot tersebut. Alma menceritakan sejarah dari kartu tarot tersebut. Dahulu kala pada tahun 1951, tepatnya di kota Meksiko, terjadi 16 kematian misterius dalam waktu kurang dari 48 jam. Tragedi itu terjadi setelah mereka membacakan ramalan tarot dalam sebuah acara pernikahan. Lalu diurutkan lagi ke belakang pada tahun 1969. Tragedi yang sama pernah terjadi juga di mana dalam 3 hari 8 orang tewas setelah mereka melakukan ramalan tarot. Dan pada tahun 1988 tragedi itu terjadi kembali di mana ada 4 remaja tewas dan hanya ada 1 yang selamat dari kejadian itu, yaitu Alma Astrom sendiri. Setelah tragedi tersebut, Alma mulai mempelajari, memahami alasan kenapa ramalan dari kartu tarot itu bisa mengutuk seseorang. Sudah sejak lama Alma mencari kartu tarot tersebut untuk dihancurkan. Dari informasi yang ia dapatkan, asal muasal kartu tarot itu bisa menjadi ramalan yang terkutuk berasal dari seorang peramal wanita Hungaria pada tahun 1798, yang biasa disebut wanita itu sebagai sang peramal. Dulu ada seorang bangsawan bernama Kaun yang sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Kaun adalah praktisi goib. Dia mempunyai peramal pribadi yang adalah sang peramal itu. Kemampuan dari sang peramal sudah tidak diragukan lagi. Setiap ramalannya tidak pernah meleset. Dia bisa meramalkan masa depan dengan sangat jelas. Pada suatu hari, dia meramalkan bahwa istri dan anak Kaun tidak akan selamat saat melahirkan. Kaun meminta kepada sang peramal untuk merubah prediksinya. Si peramal sudah mencoba, tapi takdir mengatakan hal yang sama padanya. Tak terima dengan ramalan itu, justru Kaun malah mengusir sang peramal bersama putrinya. Lalu, apa yang diramalkan pun memang benar terjadi. Istri dan anak Kaun meninggal saat melahirkan. Amarah yang tak terbendung membuat Kaun membabi buta dan malah menuduh kalau sang peramal memakai ilmu sihir. Kaun memerintahkan orang-orangnya untuk memburu sang peramal. Namun naas justru yang menjadi korbannya di sini adalah putri dari si peramal. Atas kematian putrinya membuat sang peramal menjadi murka. Sang peramal lalu membacakan ramalan untuk Kaun dan orang-orang terdekatnya. Dia melakukan ritual gelap meminta kepada kekuatan gelap untuk mengutuk orang yang diramal oleh kartu tarot itu. Sebagai imbalan, jiwanya akan dia serahkan kepada penguasa kegelapan. Setelah tewasnya sang peramal, jiwa sang peramal terikat pada kartu tarot itu, lalu menyegel nasib mereka dan nasib dirinya. Tak lama kemudian, Kaun bersama orang-orang terdekatnya pun terkena kutukan. Mereka meninggal dengan cara yang mengerikan. Dan sekarang siapapun yang meramal dengan kartu tarot itu, maka kutukan akan menimpa kepada orang tersebut. Tidak membuang waktu lagi, mereka harus segera kembali untuk mencari di mana kartu tarotnya berada. Sedangkan Alma akan menyusul dari belakang. Dalam perjalanan di sebuah jembatan, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi itu mogok, guys. Mobil itu benar-benar sudah tidak bisa lagi dihidupkan kembali. Mereka yang ada di dalam pun mulai menjadi panik karena bukan tidak mungkin salah satu dari mereka akan ada yang menjadi korbannya. Dari kaca, Madeline melihat sebuah tulisan yang menuliskan untuk Madeline segera berlari. Bodohnya Madeline malah mengikuti apa yang tertulis di sana. Dia keluar dari mobil dan berlari sekuat yang dia bisa, walaupun teman-temannya sudah mencoba untuk menahan Madeline. Haley keluar mencoba untuk mengejar Madeline. Sementara di dalam mobil pun terjadi gangguan. Terlihat sesosok makhluk dengan membawa sebuah tambang mengejar Madeline. Dan kutukan itu kini terjadi kepada dirinya.
Cara kematian Mendelin sama seperti apa yang dikatakan di dalam ramalan. Benar-benar membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Satu persatu kutukan itu mulai menimpa kepada mereka. Di tengah kepanikan, justru di sini Paxton bersikap egois. Dia hanya memikirkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengajak mereka untuk bersembunyi menghindari dari kutukannya. Berbeda dengan yang lain, mereka memilih untuk kembali ke mansion itu, mencari di mana kartu tarotnya berada, dan menghancurkan kartu tarot itu agar kutukannya terhenti. Haley mencoba menyadarkan Paxton kalau sikap Paxton seperti saat ini itu sudah disebutkan dalam ramalan. Paxton tidak belajar dari apa yang sudah terjadi, di mana teman-temannya yang menjadi korban pun mereka tewas seperti yang disebutkan dalam ramalan. Tapi dia tetap tidak peduli. Paxton memilih untuk kembali ke apartemen. Dan benar saja, tak lama kemudian gangguan itu benar-benar terjadi kepada dirinya. Sesosok penampakan yang menyerupai seperti seorang badut sirkus. Paxton terjebak di dalam lift itu. Di lain sisi, sesampainya mereka di sana, mereka lalu segera mencari kartu tarot itu. Menurut informasi di internet, untuk menghancurkan sebuah kutukan, cara terbaik adalah dengan membakarnya. Namun ternyata kartu itu tidak bisa terbakar oleh api. Hampir sempat membuat mereka putus asa. Tak lama kemudian datanglah Alma. Di sini Alma akan mencoba memisahkan roh sang peramal dengan kartu tarot itu. Dan momen ini sudah sejak lama dia nantikan. Alma mencoba memanggil roh sang peramal untuk muncul di hadapan mereka. Setelah melakukan beberapa ritual, tak berselang lama roh sang peramal pun muncul. Mereka bertiga sangat terkejut, tak menyangka bisa melihat dengan jelas sesosok roh sang peramal itu. Tapi energi jahat yang dimiliki sang peramal membuat Alma hampir tak sanggup untuk menghadapinya. Bahkan Alma sudah tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya sendiri. Sang peramal itu malah yang akan meramal Alma. Dari hasil ramalan tersebut, Alma akan wafat seperti apa yang ada di dalam gambar kartu tarot. Lalu tiba-tiba ada yang menarik tubuh Alma. Mereka bertiga berusaha berlari kabur dari sana. Namun mereka dikejutkan melihat tubuh Alma terjatuh dan dia wafat oleh beberapa pedang yang menusuk tubuhnya. Sayang, Peggy malah terpisah dari Grant dan Haley. Peggy mendengar ada suara Haley meminta tolong. Dia mengira itu adalah suaranya Haley dan mengikuti di mana suaranya berasal. Peggy terjebak di sebuah ruangan bawah tanah. Dia baru tersadar setelah melihat di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Kutukan itu kini menimpa kepada dirinya. Suasana tiba-tiba berubah. Peggy berada di sebuah panggung sulap, yang dimana dia diperlihatkan kepada penonton yang aneh. Begitu juga dengan si pesulapnya yang aneh. Peggy dimasukkan ke dalam sebuah peti, seperti sebuah sulap pada umumnya, di mana si pesulap akan memotong peti itu. Bedanya di sini si pesulap tanpa menggunakan trik. Dia benar-benar memotong petinya bersama tubuh Peggy dengan sebuah gergaji hingga terbelah menjadi dua bagian. Sementara di lain sisi, Haley dan Grant masih bersembunyi di dalam kamar. Bukannya mencari cara atau melakukan sesuatu, mereka berdua malah asik ngobrol, membicarakan soal hubungan mereka yang hampir putus. Lalu tiba-tiba sesosok iblis muncul dan langsung menarik Grant. Kini sesosok iblis itu menyerang Haley. Dalam ruangan gelap, Haley mencoba untuk bersembunyi. Namun kemanapun dia bersembunyi, sepertinya itu akan sia-sia saja. Ketika Haley sudah terpojok dan sepertinya dia tidak akan selamat, tiba-tiba datang Grant yang ternyata dia masih hidup. Grant menghantam makhluk itu dengan sebuah besi. Cara satu-satunya untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan cara Haley harus membalikkan kutukan itu kepada sang peramal. Grant akan mencoba mengadang si makhluk jelek itu, sementara Haley akan mencoba meramal sang peramal itu sendiri. Haley mulai membaca horoskop dari si peramal,
yang ternyata sang peramal mempunyai luka hati, namun sang peramal tidak berusaha untuk menyembuhkan penyakit hatinya itu. Sang peramal membiarkan hatinya dipenuhi oleh rasa dendam. Seperti yang kita tahu, sang peramal menjadi seperti ini karena dia dendam atas kematian putri tercintanya. Jiwa sang peramal masih terjebak dalam kondisi keadaan di masa lalunya. Di lain tempat, Grant ditarik ke dalam sebuah kobaran api. Dan Haley akhirnya berhasil membaca kartu sang peramal, di mana kartu yang keluar adalah kartu kematian. Dalam kartu tarot, kematian bisa berarti akhir dari sesuatu atau awal dari sesuatu yang baru. Namun dalam kasus ini, kartu itu berarti kematian bagi sang peramal. Tak lama, kekuatan gelap mulai menyelimuti mereka berdua. Di lain tempat, Grant berhasil selamat dari kutukannya. Haley sempat berkata agar sang peramal harus bisa mengikhlaskan kematian putrinya. Karena dengan dia ikhlas dan menerima bahwa putrinya telah tiada, itu akan menarik kembali jiwa sang peramal dari kartu tarot itu. Dan akhirnya roh sang peramal pun kembali dan dia wafat dengan tenang bersama putrinya. Setelah jauh berjalan meninggalkan mansion, tak lama ada sebuah mobil menghampiri. Dan tak pernah mereka duga itu adalah Paxton, yang ternyata dia berhasil selamat dari kutukannya. Paxton berhasil selamat karena pada saat kutukannya sedang berlangsung, dia diselamatkan oleh Todd, seorang temannya yang masuk ke dalam lift itu. Walaupun terdengar konyol dan kocak, tapi begitulah cara dia berhasil selamat dari maut. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Menurut Mimin pribadi, film ini rekomen banget untuk kalian tonton guys. Selain dari alur ceritanya yang ringan, film ini juga menyajikan tontonan yang cukup menegangkan. Satu pesan moral dalam film ini adalah jangan pernah percaya kepada yang namanya ramalan atau apapun itu yang bisa menebak masa depan. Ramalan itu bohong, ramalan itu datangnya dari setan, hanya untuk membodohi manusia. Jangan mencari pembenaran dari sebuah kata ramalan. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bahkan untuk hanya 1 detik ke depan saja, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kecuali Dia, Sang Pencipta alam semesta. Sebagai manusia, bukan tugas kita untuk kepo kepada masa depan. Biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Kita hanya dituntut untuk menyiapkan masa depan dari apa yang kita lakukan saat ini. Terkadang ada beberapa hal di dunia ini kita hanya bisa melakukan, bukan untuk menentukan. Dan semoga apa yang diceritakan hari ini bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.